welcome back and this is greetings from G-Expo. So, IMS kembali ada lagi. Nah, kita bareng-bareng lihat inovasi apa aja yang ditawarin sama IMS kali ini. Oke, yuk let's go. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Carlos Lee. Yup, benar, kita sedang ada di Indonesia International Motor Show 2024 yang berlangsung selama 10 hari dari tanggal 15 sampai 25 Februari 2024 kemarin. Yang mana kali ini tidak hanya mobil bermesin internal combustion saja yang dipamerkan, namun sejumlah electric vehicle kali ini juga sudah cukup untuk bisa diakui meramaikan pameran. Yah, walaupun belum sepenuhnya out, tapi kali ini pendatang barunya no play-play. Kita lihat aja bersama-sama apa yang disajikan oleh pameran ini. Yuk, come on! Dimulai dari pendatang baru yang berasal dari konglomerasi terbesar Vietnam, Vingroup. Oke, guys, see this brand, VinFast. Ini satu besutan dari Vietnam yang benar-benar baru masuk di Indonesia. Dia di internasional, di US aja dia bisa masuk. Sumpah, saya penasaran gimana cara dia, apa nih yang bikin dia bisa tembus ke luar. Yuk kita lihat bareng-bareng. Kami harap VF6 ini juga bisa tambahkan sebagai objek tes pasar oleh VinFast. Oke, nah jadi di VF6 satu harganya kompetitif banget, dua banjir fiturnya lumayan ya. Ini dibilangnya katanya bakal pakai head up display, which is masih belum banyak mobil yang pakai. Ya kalau masalah dalamnya sih sebenarnya decent enough, tapi bukan yang wah banget juga. Ya mungkin baru bisa benar-benar kelihatannya di Gaikindo, karena di IMS ini mereka baru mamerin aja dan baru 2 model yang dia orang tes buat di pasar tanah air. Udah untuk booking dari sekarang. Nah, rencana delivery bisa di bulan depan. Oke, yuk kita lihat lagi. Oh, berat loh. Oke. Jadi akhirnya ada juga yang dibuka nih untuk VF-E34. Rasanya sih kayak China yang awal-awal ya, lebihnya ya. Tapi dia udah flat bottom. Oke. So pretty good. Damn, they have the cruise control. Terus ya biasalah pencetan audio. Tapi ini kecil juga ya setirnya. Jadi ya kalau emang ini juga kebetulan mobilnya kecil lah, jadi ya nggak perlu yang gede-gede lah. They have the electric door lock here. Oke, Speedo LCD ya oke lah, simple but clear enough. Terus LCD panel. Gue penasaran gimana isi-isinya, tapi sayangnya lagi gak di start. Oke. Tapi dia ada power back door nih. Gue penasaran dia power back doornya kayak gimana nih. Buset, beneran jalan. Nah, biasanya dia bisa buka, tapi coba kita tutup dari sini, apakah bisa juga? Oh, bisa juga. Oke, mantap. Traction control off. Anti kabut defogger. Oke, defogger is almost standard in every car now. Terus ini driving mode-nya kita nggak bisa lihat juga karena nggak di start. Itu lagi di charge nih sebenarnya, makanya nggak bisa terlalu lihat banyak. Dan oke, ngoper-ngoper giginya udah kekinian, pakai yang puter-puter gini. Or pak, press USB. Nah, zaman sekarang soft opening, soft close
udah banyak. Ya cuma in quality wise I think still kinda like China di awal-awal. Coba kita lihat udah LED atau belum. Oke, masih halogen. Oh, kayak gitu caranya. Smart juga sih. Oh, oke, kiri kanan kepisah. Unik. Ini fitur penting cewek, ada lampunya. Infinity mirror. Oke, driver side ada. Kalau passenger side ada juga. Oke, komplit. Spionnya ini ada dimming lightnya atau apa nih juga bingung. Tapi yang pasti SOS juga ada. Jadi artinya Finfast nih harus bikin jaringan yang cukup kuat ya buat nge-support ini semua. Kalau nggak tombol ini useless. Ya perlahan-lahan harus kompetitif juga lah kayak brand-brand yang udah ada Korea tuh Bluelink-nya. Sebenarnya kursinya sih not bad. Ya rata-rata budget car sih mirip-mirip ya layoutnya ya. Tapi ya di badan gua sih ngepas jatuhnya. Cuma kontrol ininya terus terang I still feel some cheapness. But this could be a greater option for people who want to start to own electric vehicle. I hope this brand have a greater service. Okay. Lalu gimana dengan belakangnya? Oke. Ini terus terang plastiknya masih berasa banget kerasnya. Terus gue sih suka empuk-empuknya, tapi nggak ada kantong sama sekali gitu. Ya, oke lah. Terus ini apa nih? Oh enggak, ini bukan apa-apa sih. Oke, AC belakang single. Ya entah mungkin sistem dia buat ngalirin AC ke belakang nih gak ada setelan sama sekali nih, jadi ya kalau misalkan AC dari depan nyala mungkin dia nyambung aja buat niup ke belakang, jadi agak-agak ya sederhana. Nih masih halogen sama dengan depan. Armrest nggak ada armrestnya. Ya nggak ada armrestnya. Oke, yuk kita lihat ke belakang bagasi karena nggak terlalu banyak sih sebenarnya yang bisa dilihat di belakang sih. Cup holder biasa nih. Maaf terjadi kebodohan. Gerogo-rogo, dia nggak bisa. Iya. Hah? Nggak ada. Kayaknya harus dari dalam deh, bener-bener deh. Asip. Oke. Terus penasaran ban serepnya tuh di. No, they don't have ban serep. Oke, kita coba. Oke, mereka punya standar. Sekarang automatic backdoor harus bisa nahan tangan. Nggak nurun. Oke. Alright, this is VF-E34. Nah, ini semacam serbuan Vietnam dengan hatchback entry level VF5. Velgnya standar habis. 134 HP, 135 Nm, baterai 37 kWh dengan jarak tempuh 300 km. Yuk kita lihat bareng. Ini VF5 yang bakal masuk juga sih. Oke, the battery is Vietnamese, Animax timeless power. Ya kayaknya komponen Vietnamnya banyak nih di dalam. Ya cuma mobil listrik biasa ya.
Kalau misalkan sampai mesin depan pun juga agak-agak kopong. Cuma ini dia nggak ada peredamnya, langsung directly the body. Oke, kita juga penasaran tuh dengan dalamnya kayak gimana untuk VF5 ini. Yuk kita masuk bareng. Not bad. Standar banget cuma dalamnya. Ya rapi sih untuk desain ini ya. Tapi standar banget. Ya. Bed tombol kayak gini gede tuh enak banget buat orang tua, nyaman. Door lock ini power buat apa nih, power buat layar atau power buat mobil ya. Ini power buat mobil, jadi tuh lihat di situ key fob not detected, gak ada kunci jadi gak bisa. Cuma kalau untuk standar setirnya kayak tadi juga sih sebenarnya gak jauh beda, cuma untuk masalah tuas-tuasnya ini agak-agak ya still feel cheap. Oke, mohon maaf untuk para kaum hawa yang suka dandan di mobil, nggak ada vanity mirror untuk yang varian ini. Driver nggak dapet, passenger juga nggak dapet. Jadi mohon maaf sekali, kalian kalau mau dandan harus kesini nih. Ya, agak-agak terbatas juga. Ini ukurannya agak-agak kecil loh sebenarnya. Tapi cukup lah mungkin buat mobil ini ya. Oke, rem tangan masih pakai otot, tuas transmisinya masih model yang kekinian, power outlet ada. Cuma untuk naruh barang di sini oke lah, ya cuma gak ada pembatas aja. AC normal biasa, normal juga. But this is really ya kalau masalah joknya juga sebenarnya kayak tadi kita lihat di VF E34 juga agak-agak biasa ya, pas dengan badan. Terus sebenarnya juga ya not bad lah, gak rata gitu ya. Oke. Untuk belakang ya nggak ada perbedaan untuk panelnya. Oh, masih lebih praktikal daripada yang tadi. Jadi ya ini sebenarnya ceritanya agak-agak mirip dengan yang tadi VF E34. Agak-agak standar, polos. Ya, masih lebih mending tadi sih sebenarnya sih ada coraknya. Kalau ini bener-bener polos, mau yang hitam plastik. Cuma at least dia ada cup holder satu, situ juga satu. Terus ada dua di sini, ya sedikit lebih praktikal lah daripada yang tadi. Dan ini ada kantongnya. Oke, kalau yang tadi nggak ada, bener-bener polos. Cuma nggak ada armrest, tetap same story. Nggak ada lampu kabinnya, bener-bener cuma dari situ doang satu. So there you go. This is what you get from the VF5. Ini juga langsung direct body ya. Kelihatan semua tulang-tulangnya tuh. Kemasan yang lumayan, tapi bener-bener layaknya mobil untuk transport dari A ke B. Sebenarnya dia ada sih estetiknya sih, tapi mengingat harganya ini dipres banget ya, beginilah. Oke, guys, let us walk from this car. Nah, jadi untuk bagasinya actually not bad lah, tapi ya yang pasti kalau beli VinFast ini kalau dapet diecast-nya sih gue pengen banget. Lumayan lah buat punya-punyaan diecast-nya. Ya normal, cuma ini ngangkat barangnya nih agak-agak lumayan effort karena jeda sininya nih berasa banget nih. Oke lah. Dia belum elektrik, masih pakai otot, lumayan berat. Nah, cuma bisa buka langsung dari sini. Oke.
Berikutnya kita lihat ada VF7 yang mungkin nanti akan memperketat persaingan crossover levelan CR-V, X-Trail atau JX-5 dengan spek yang decent enough dan fitur serta sensasi berkendara yang ditawarkan tersendiri. Bisa jadi ini adalah flagship VinFast di Indonesia, namun berapa harganya masih belum diketahui. Tunggu aja. Masih single dari Canon. Next, kita melihat ke pemain muka lama yang menawarkan mobil EV dan ICE yang tergolong sebagai pemain sukses dari Tiongkok di tanah air. Akhirnya, setelah REV dan Bingo EV, muncullah Wuling Cloud EV ke halayak ramai di IMS dan udah bisa kita masuk lihat interiornya juga. Range-nya lebih dari kedua Wuling yang ditawarkan saat ini. This is Wuling EV Way with A, B, and ongoing C stories. Oke guys, so now kita di Wuling. Ya lagi-lagi brand China yang gue lihat di IMS ini. Ya emang gue bilang sih mobil-mobil Cina sih bener-bener atraktif ya. Makin kesini. Nah terutama ini Wuling Cloud nih bener-bener menarik mata banget. Cuma belum diluncurin secara resmi. Masih 2-3 bulan lagi. Nah, yuk kita lihat penampakannya. Ini mobil lagi viral banget. Ya, ini jadi penampakan depannya Wuling Cloud. Ya, kelihatan futuristik ya. Kayak kamera apa nih? Oke, bakal jadi lampu buat DRL kali ya. Buat nyolok. Garnish chrome. Keren, ada biru-birunya dikit nih. Ada proyektor. Nah, ini ornamen aja ini fungsinya. Ya, in fact ini ketutup rapat. Nah, cuma ini apa fungsinya agak-agak bingung juga ya. Ini kenapa dia ada kayak pantulan refleksi gitu. Udah kelihatan dari luar penuh dengan LCD layar-layar kerja. Oke. Nah, ini kita bisa lihat how practical this stuff. Feels like home. Sebenarnya dari segi posisi nyetir lumayan oke ya, tapi headroomnya lumayan terbatas, jadi pemandangan ke depannya agak-agak sedikit terhalang. Oke. Nah, coba kalau sun visornya kita buka, wah bener-bener gua harus straight ke depan baru bener-bener kelihatan. Oke, gak ada lampu dia untuk dia harus ditegakin bener-bener baru ada lampu. Oke. Tapi badan gue kayak ketinggian buat ini kaca somehow. Nah, dia mati nyala nih kalau misalkan straight. Oke lah, masih ketolong buat cewek-cewek yang mau dandan. Setirnya simple, tapi better than the car that we try to review before. Layarnya juga gede untuk multi information display segala macem. Mungkin di sini juga sayangnya kita nggak bisa lihat ya karena mobil lagi nggak nyala. Ya, almost all car have this now. Tapi yang jelas ini joknya tuh enak banget. Somehow very comfy, walaupun kita bukan bilang ini supportive banget ya, tapi kita berasa ini nyaman banget, homey banget, kayak rasa sofa banget. Nah, ya gue percayain sekarang kalau untuk masalah teknologi China is actually pretty good. Dan what's unique lagi, ini gokil, model cup holdernya bisa aja pikirnya kayak gini. Looks like cloud for real. Terus wireless charging di sini. Oke, tapi ini kayu ornamen. Oke, lacinya ya buat taruh kunci bisa tuh di situ.
lebih halus. Ya, dipegang juga ini enak. Ya, tuas-tuasnya juga oke. Ya, terus ngoper giginya dia di sini nih. Udah rasa Mercy tapi di tangan yang berlawanan. Coba lihat panel pintunya nyambung semua nih. Oke. Modelnya agak-agak harmonis ya, bulat sama bulat gini. Terus bentukin apa ini? Cocokologi banget modelnya. Oke, ada cup holder lagi di sini, di sana juga ada. Nah, cuma di pintu jadi nggak ada cup holder. Nah, dia ada ventilasi kecil di sini. Ada tweeter. Yuk kita coba kursi belakangnya. Oke, di belakang sih jujur lumayan enak duduknya. Untuk legroom kita gak usah raguin lagi. Ya sama untuk secara desain juga cocokologi ini. Yang keren lagi ada lampu baca coy, gila keren banget. Small details but useful. Lebih individual untuk lampu bacanya. Terus ini AC-nya single, kagak bisa ditutup buka. Ya paling tutupnya ya cuma bisa digeser kayak gini sih, dia nggak bisa dikecil gede ya. And then what else they offer? Ini space buat naruh sesuatu ini. Yang penting ada kantong. Nah, mantep lagi ada armrest dan cup holder bisa, kacamata bisa. Ya, tapi ini much better dari kompetitor tadi. Buat kepalanya juga enak. Oke. Kayak full auto juga deh. Kalau dilihat dari tombolnya nih, beneran full auto. Kursi belakang dapat full auto juga, adil sih. Oke. Ini lumayan enteng ya buat buka pintunya ya. Tapi pada saat buka pintunya ya Wuling seperti biasa dia agak-agak berat. Tapi solid. Oke, let's go. Oke, otomatis. Kalau untuk bagasi, this looks spacious. Nah, kayaknya bisa rata lantai juga. Nah, tuh, mau rebahan. Ini rebahannya sih asik banget sih. Buat kita lihat, extra space. Dapat kamera mundur, sensor parkir. Ini apa nih? Kayak rain sensor kan? Ya, ini standar mobil sekarang. Nggak ada wiper, cuma ada defogger. Oke, sekian review atas mobil yang viral dari Wuling saat ini. Yuk kita lihat yang lain. Sungguh luar biasa kepercayaan diri pemain asal Tiongkok ini. Masih komplit pula yang dipamerkan ke khalayak ramai. Semoga ketersediaan spare part-nya sudah tidak menjadi masalah lagi karena mobil menarik Anda sudah banyak kami pakai agar konsumen tetap senyum. Lalu sekarang kita beranjak ke pemain besar Korea yang sama masih menawarkan mobil ICE dan electric vehicle. Kita mulai dulu dari Hyundai 7 Concept yang dipajang sebagai sosok konsep rumah berjalan yang masih bersifat R&D.
Yang udah pasti keluar ke pasaran ya ini, Kona elektrik yang udah berevolusi menjadi generasi berikutnya. Hanya saja belum keluar harganya. Cuman di sini juga kita lihat kalau Hyundai siap untuk join dalam EV War pada kelasan compact crossover. Wah, jadi semakin panas nih persaingan mobil listrik ini. Untuk spesifikasinya juga belum di-spill ya guys. Ini kita mau test drive Jimny, ada 3 pintu, ada 5 pintu. Tapi kali ini kita coba yang 5 pintu. Di samping kita nyobain hal yang baru, juga sebenarnya sih tujuan utamanya lebih ke arah ngajak Francisca untuk nyobain Jimny. Ayo kita sekarang kocok-kocoknya di sini. Filming depan. Rasa ini sensasi. Kamu deh yang filming ya. Ya wis. Oke, siap. Selamat siang. Selamat siang. Sorry. Yo, ya. Oke, sabuk pengaman. Saya sampai kaget. Oke. Helm. Oke, helm. Oke, tuh. Ini harusnya di kepala kan? Sebenarnya harusnya iya. Dan ternyata title-nya berubah menjadi Test Ride Suzuki Jimny oleh professional off-road driver, bukan test drive oleh kita masing-masing. Sebenarnya tidak apa-apa juga, ini kembali lagi ke masing-masing pabrikan mobil yang pingin dari kitanya kenal dulu kemampuan mobil yang dimaksud secara maksimal dengan pengalaman yang optimal. Betapa hebatnya mobil ini dengan racikan mesin yang sama, namun bertambah dimensi panjangnya sedikit dan tambah pintu membuat dia sedikit lebih berat dibandingkan versi 3 pintunya. Tapi ketika melibas medan yang berat, dia belum menunjukkan gejala yang lemas. Namun, hal yang patut diperhitungkan adalah versi 5 pintu ini adalah rakitan Vrindavan. Namun demikian, masih saja ada yang mencoba untuk menggorengnya seperti varian 3 pintu yang masih dari Jepang. Dari opini pribadi saya, hal ini tentu tidak akan sama rasa kriuknya. Dan Suzuki sendiri sudah mengumumkan secara resmi harga yang ditawarkan dan dipastikan tidak terulang lagi seperti kejadian sebelumnya. Well, a quiz. Baterai EV hybrid. Regenerative braking, proses segel batu pengisian daya baterai. Ya. Oke. Nah, mobil hybrid lebih irit BBM hingga 5% berkontribusi. Salah ya? Oke. Ternyata hanya memiliki satu teknologi elektrifikasi. Salah. Ya, ada 3. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah kendaraan yang tidak mengeluarkan emisi sama sekali. Benar? Ya. Luar biasa pengetahuan ini. Oke, selesai. Untuk kali ini saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke booth Toyota di mana inovasi yang ditawarkan kali ini nggak kalah menarik sambil diberikan sedikit edukasi dan sedikit cindera mata. Oke. Oke, akhirnya kita melihat secara langsung Rangga ini. Oke, ini posisi duduknya udah paling mundur. Terus masih bisa nyender dikit. Oke, nggak bisa kita harapin teleskopik, ini udah tilt aja udah cukup. Ya udah, pasrah lah dengan posisi kayak gini. Sebenarnya ya mau dibilang enak-enak banget juga enggak sih dengan posisi kayak gini. Oke, kita cobalah injek kopling terus. Oke.
kenyamanan ya. Head unit ya emang ini ada aja udah bagus sebenarnya. Knop AC ya, kalau namanya juga mobil buat cari duit ya, emang nggak perlu yang mewah-mewah lah, fungsional enough. Dan dia nggak ada fitur atur hot cold segala, ini udah ya emang yang penting ada AC aja udah kayak gini. Nah, apalagi yang unik dari ini mobil, di samping semua komponennya ya emang mobilnya agak habis. Vanity mirror tidak ada, udah pasti. Oke, kita buka tutup. Tada. Nah, yuk kita buka lagi. Nah. Oke, AC 360 biasa ini. Ya, tempat naruh barang dia nggak ada yang tertutup. Apalagi soket 12 volt, bukan kayak dulu korek api. Nah. Okay, there's no airbag here. I'm considering this actually. Tuh ya, masih pakai otot. Ya, gue masih belum bisa lihat nih lampunya LED atau lampu petromak. Tapi kalau lampu petromak juga gampang lah, tinggal diganti doang ini. Kita sekarang lihat kap mesinnya. Oke. Jadi kok emang ini mesin Innova ya? Yes, ini mesin Innova, dilihat dari kodenya ya, 2GD ya. 2400 diesel. Nah, apakah dia bakal jadi calon cumi-cumi darat berikutnya? Cuma dengan wujudnya yang tadinya SUV mewah, terus habis itu mobil keluarga. Nah, sekarang tambah lagi fleet untuk cumi-cumi darat, mobil niaga. Tapi seru sih. Power steering fluid aja masih ada coy. Yang mana sekarang udah banyak kan elektrik, kagak ada kayak gitu-gituan. Ya ini boro-boro lah ngadepin peredam sih. Ini nggak ngeliat estetiknya sih. Kalau misalkan kita ada keperluan untuk ngecek ini itu segala macem, ini the best sih. Gampang dilihat, gampang dicek. Nah, oke lah. Yuk kita tutup lagi. Ya. Mau lihat ya? Oh oke. Ah sip. Gila men antena radionya. Ini boro-boro ya, nggak bakal takut deh kalau kesenggol-senggol motor juga ya. Ini halus kan nih tutupnya, ini sebenarnya halus loh jatuhnya nih untuk mobil niaga nih ukurannya. Jadi lagi di lock. Oke, velg kaleng biasa. Lebar loh kalau dilihat-lihat dari belakang. Hilux Serangga sebagai sosok yang diperkenalkan oleh Toyota ke tanah air yang siap untuk beragam fungsi dan bisa sebagai mitra pejuang rupiah bagi kita semua. Berikutnya juga GR Sport yang gak kalah menarik. Untung bisa taruh barang di sini. Terhitung praktikal juga buat mobil sport. Untung ada teleskopik. Seriously, oper-operannya dirasa enak. Rem tangan otot yang dibalut oleh kulit. AC Dual Climate Zone. Dashboard dengan bahasa desain Toyota zaman sekarang yang berbahan soft touch non-sporty.
Penerangan kabinnya sudah menggunakan LED, barangkali ada yang mau membaca di GR Corolla. Plafonnya ini menambah kesan sporty, light, IMT, intelligent manual transmission dengan short shifter yang pintar menyajikan perpindahan gigi yang halus dan responsif, serta leveling lampu yang juga bisa diatur dari dalam kabin. Turut hadir pencet-pencetan yang juga mewarnai setir GR Corolla ini. Tapi yang gak kalah menarik adalah tuas pengatur sistem GR4 4-wheel drive berkat elektronik multiplate clutch yang memberikan pembagian penggerak roda depan dan belakang dengan 3 pilihan rasio. So, let's try the rear seat. Oh my god. Oh no. Oh no. Pendek banget, gila. Pendek banget. Oh my god. Sampai wah, ngerti mesti gimana nih. Nah, lampunya. Cantolinnya nih, tunggu nih. Ke dalam ini nih, ke dalam sini nih. Gangguan teknis. Jujur sih ini di belakang rasanya tuh kayak pendek banget sih. Ya, sampai lumayan nyenggol si lampunya tadi, sampai benerin dulu tuh lampunya. Ini kayak cocoknya buat orang mungil sih. Ya. Kayak gitu. Ya kalau buat Francisca sih ini emang cocok. Tapi kalau buat seorang Carlos duduk di belakang, ya ini posisi nyetir ai, duduk di belakangnya percis ya kayak gini dah jadinya. Okay, they have the type micro USBs for charging and 12 volt socket. Oke lah, cup holder. Siapa yang mau ngopi di mobil rally? Ya. Oke, kita lihat armrest. Masih ada armrest ya. Jujur sih, kalau lihat secara overall, Corolla hatchback tuh penampilan luarnya tuh cakep. Doi gitu duduk di dalam, ya as it is, the function. Estetiknya ya decent enough buat dilihat sama mata, tapi nggak sampai gimana bikin spark ya. Well placed, organized, as it is. Ya yang penting ininya bagus aja lah. Ya, gue demen sih atasnya. Warna hitam gini kayak perfect. Not all leather. Sweet. Oke, kita lihat bagasinya sekarang. Standar. Oke, ada aki lagi. Ada aki. Oh iya. Tutupnya manual. Oh iya. Mesin turbo G16E GTS yang mirip dengan GR Yaris, tapi beda settingan di sini 300 HP dan torsi 370 Nm, sedangkan di GR Yaris 261 HP dengan torsi 360 Nm. 1600 3 silinder like this, the packaging. Ya kalau tadi kita lihat Rangga agak-agak mentah, kalau ini at least dia kasih engine cover. Kalau 3 silinder Toyota yang ini tuh termasuk salah satu yang paling oke dari mesin Toyota. Profil ban yang digunakan terasa pas untuk settingan sport tapi masih cukup santun.
I'm so glad that GR Corolla punya lubang-lubang di samping dan di kap mesin yang bukan hanya ornamen namun benar-benar ada fungsinya pada aerodinamis, kestabilan, dan sistem pendingin mesin dan rem. Panel atap carbon fiber reinforced panel atau CFRP yang dibentuk menggunakan metode compound molding untuk mengurangi bobot kendaraan dan menurunkan center of gravity. GR Corolla, mobil sport yang dikemas dengan performa berkendara luar biasa dan fungsionalitas tinggi, siap mendukung apapun mobilitas pengendara dengan DNA Corolla sebagai family car yang memiliki cita rasa sport tinggi yang dilatih langsung oleh Akio Toyoda. Jujur saja, saya lebih suka ini daripada kompetitor. Datang ke booth BYD langsung diperkenalkan dengan teknologi blade battery yang merupakan lithium iron phosphate dengan pengembangan keamanannya. Sambil diperkenalkan juga dengan Denza D9 yang merupakan project MPV mewah full listrik yang dikembangkan secara joint venture oleh BYD dan Mercedes-Benz. Sudah dipasarkan di China sendiri, bahkan di negara tetangga. Namun belum ada rencana untuk dipasarkan di tanah air dan belum juga spill spesifikasinya. Tapi yuk kita lihat bareng-bareng. Dan kebetulan ya, karena ini banyak dari tadi juga melihat lebih ofisial. Are there any LCDs here or it's just Ini listen. Masih dari Cungko nih. mesti kait one? Kalau ini masih belum ngalahin Boleh tanya sama Pixels di sini. Kira-kira ini kunci mobil Hyundai apa? ya ada asik loh di belakang ada massage, punggung kita dipijit. Ada lagi yang mau jawab? Oh iya. Staria. Ya, you feel it as well ya. Iya, iya. Ya Pak? Nah, Luna. Bapak mau jawab makasih Tapi, Alphard belum tentu ada Tanya dulu nih. Selamat sore dengan Bapak siapa ini? Pak Andi. Pak Andi warnanya ini dari Hyundai banget nih ya, warna bajunya. Aku mau tanya Pak Andi tadi. You like it? Udah sempat Untuk, lihat kalau kita ngomong mewahnya ya, Pak Andi ini apa? Yang cukup yang mewah, Hyundai Stargazer kah? Atau tapi mungkin Ioniq? masih kalah dengan Alphard. Tapi kalau untuk pijatan kursinya terus terang memanjakan sih. Dengan pilihan warna yang juga Bapak inginkan. Warnanya mau apa nih? Oh, oke. Jadi pilihan warnanya yang oke. Dan karena di sini What they have here? sudah berhasil menjawab dengan benar, itu Pak Andi. Silakan Pak Andi. Silakan nanti Pak Andi bisa lanjutin jalan-jalannya ya untuk tadi pengumpulan fitur-fitur dari Hyundai dan juga promo serta menarik lainnya. Selamat sore, Fase terima kasih HD. Pak Andi. Terima kasih. Pilih. Oke. Kami informasikan bahwa di booth kami ini memiliki berbagai Oke, I don't get it. menarik yang bisa Anda ikuti dan tentunya tidak hanya untuk Anda saja, tapi juga untuk putri Anda supaya Anda bisa melanjutkan ciri-ciri bersama dengan Pixels kami sehingga Middle, informasi soft, strong, baik mengenai keunggulan dari mobil-mobil Hyundai Oke. ataupun juga mengenai They have it. berbagai promo-program menarik yang bisa Anda dapatkan. Dan tidak hanya itu, tentunya juga kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, di mana tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa di Indonesia International Motor Alright, let's move out. Itulah dia rupa penantang Alphard dari negeri tirai bambu. Next, yuk kita rasakan sensasi BYD Seal All-Wheel Drive yang dapat melesat 0 sampai 100 dalam 3,8 detik. Oke, boleh Pak. Biasa Pak yang tadi isinya kan alhamdulillah anak muda semua Pak. Nah, kalau saya kebetulan gendut Pak. Bapak juga anak muda sama. Mas juga anak muda Mas. Seatnya kita nyalain ya Pak ya. Oh iya iya. Nah, kan alhamdulillah adem banget kan Pak tadi Pak di luar. Bener, adem banget Pak di luar Pak. Nah ini kalau untuk panoramiknya Bapak Iya. tenang aja, dia udah double glass, terus juga ini sudah green glass juga. Jadi untuk menyerap apa namanya
panas oke. Banget. Oh, jadi oh ya, biasanya kan orang keluhannya kan Kalau ini, kepanasan. Iya. kalau ini aman. Terus ini ada sih kita bisa option juga pak. Bisa di on off, bisa di off. Bisa di on, bisa di off. Oke. Ini panoramiknya. Oh, 360. Boleh ya pak, silakan. Oke. Kalau ini bisa diputar juga pak seperti biasa. Ah. Oke, terus Langsung aja pak. langsung aja. Oh, udah rem tangannya Udah rilis. udah rilis. Terus apa lagi ya? Udah sih pak untuk ini. Lalu untuk ganti modenya di sini ya pak ya. Itu bapak lagi keadaan normal. Ini saya putar lagi eco, lalu sport. Nah, normal dulu deh. Normal dulu. Wih, kedap juga pak kayaknya nih rasanya nih pak. Kalau yang depan dia kacanya memang double pak, yang kanan kiri nih. Oh, double tinted udahan. Tapi kalau yang belakang itu tidak, itu satu aja. Oh, oh beda ya yang depan sama belakang ya? Beda pak. Kalau yang depan aja nih yang double glass buat kaca samping. Terus. Ya kurang lebih sih tampilannya sih seperti ini sih pak. Mas, dan audionya kayak gimana mas rasanya mas? Boleh. Nanti bapak jangan naik ke atas sini ya pak ya. Oh iya. Nah ntar nih bapak boleh ancang-ancang dulu nih kalau bapak mau aku ganti ke sport ya pak ya. Iya. Nah boleh. Oke. Bapak kesini dulu baru dari sana. Saya tancap ya mas. Oh. Bapak boleh ke situ juga nanti. Ntar aja. Aduh. Nggak apa-apa. Iya. Lupa tuh ibunya lupa ke belakang dikit. Nah, ntar. Oh nih bapak bisa kali putar ya pak ya jatuhnya. Nggak apa-apa deh pak. Oke. Ya, saya salah dong. Tapi nggak apa-apa. Putar sekali lagi juga boleh kayaknya. Jangan cepet-cepet mentang-mentang saya. Dari sini pak. Hah? Putarnya di sini kalau mau. Oh. Gimana? Mundur dulu. Mundur dulu ya. Oke. Oh, udah otomatis ngeliatin. Boleh bapak ntar putar ke sana langsung. Oh iya. Ntar biar bapak lewatin bumpingnya dulu. Nah, berubah lagi ke seperti ini pak biasanya mungkin. Iya. Nah ibu ntar jangan lupa pakai Tunggu, saya pakai seatbelt. Regeneratif. Udah siap pakai seatbelt. Kalau ini bumpingnya pak ntar bapak tinggal coba. Oh ini eco. Gimana pak kalau eco? Gasnya atau apanya? Masih oke sih mas. Masih oke pak ya? Oke. Warna KW-nya juga langsung kelihatan nih. Oh itu oke. Lalu kalau ini ground clearance-nya itu pak di 12 cm. Oh di 12 cm. Jadi banyak sih pak yang beberapa pada takut di polisi dibuang. Nah, ini kan saya 8 km, 10 km tuh standar lah orang libas polisi tidur. Ini aku akan ganti lagi. Semuanya apa boleh ancang-ancang dulu boleh. I know you will still love me the same. 'Cause none of your Oke, sip. could never grow. Oh, it's evergreen. Flight shield ready to take off. Baby, you're Tapi insan sih. Ya, lahirnya mobil listrik. I'm thinking about Jadi Tunggu, jangan rebut dulu, takut jatuh. Oh, gak bakal ngebut kalau di sini. di Porsche langsung tertarik ya. Bener. Nah kalau udah kayak gini bapak tenang aja, tinggal di pay-in aja. Dipein aja, langsung dipein aja. Langsung aja. Oke. Langsung. Nah, siap. 1, 2, 3. Ya, perkenalkan nama saya Carlos, umur 32, selaku pengunjung IMS 2004. Oke. Nah, dari ketiga produk BYD ini paling mana yang paling Bapak suka? Dari 3 perkenalan BYD, Seal, Dolphin atau 3, saya paling demen atau 3. Kenapa
alasannya karena saya lihat sih paling versatile sih ya. Soalnya dia untuk jalanan Jakarta atau jalanan luar kota Jakarta tuh cocok gitu. Terus dalamnya juga atraktif dan kita lebih paham sih konsepnya tuh mengarah kemana gitu dari desain-desainnya dan practicalnya kalau lihatnya. Nah, terkait dengan harganya BYD Atto di 515 juta nih Pak, apa komentarnya? Terus terang sih kalau untuk harganya sih kalau kita lihat secara angka itu emang dia bukan yang paling murah, tetapi dengan kita lihat apa yang ditawarkan oleh si BYD Atto 3 itu ya menjadi worth it sih harganya ya. Yang terakhir nih dari booth BYD, bagian mana nih yang paling bagus Pak? Terus terang sebenarnya kalau saya lihat secara garis besarnya bootnya BYD ini benar-benar nunjukin kalau si BYD ini all out banget ya masuk Indonesia. Nah cuma yang saya cukup amazed nih sampai bisa sediain kafe sambil kita nikmatin kopi, terus kita bisa ngeliat milestone juga. Nah jadi kan kita sambil ngopi sambil bisa lebih mengenal BYD. Ya. Oke, mungkin sekian Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih sudah menonton. Please like, share, and subscribe, and see you on next vlog.